beda 130.000. NAT saja, reagennya aja udah 250, mungkin hampir 300 ribuan. Saya punya keyakinan BPPD 490.000 itu tanpa NAT. Dr. Suwanta, kemarin kita diskusi panjang lebar soal ada angin segar bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan BPPD, biaya pengganti pengolahan darah yang baru. Tetapi diskusi di para pelaksana ini itu belum ada penjelasan kualitas darah. Ini 490 itu untuk biaya apa saja, itu belum ada. Yang menjadi kekhawatiran kalau nanti itu termasuk harus pemeriksaannya menggunakan NAT, maka 490 itu bukan apa-apa. Ada komentar, Dr. Suwanta? Ya, saya setuju, Dr. Titis. Ya, saat ini dengan BPPD 360.000 untuk biaya pengganti pengolahan darah, kelihatannya dengan target yang ditentukan oleh pemerintah, standar pemerintah, dengan PMK 84 dan PMK 91, itu repot untuk bisa memproduksi satu darah yang berkualitas dan aman. Darah yang berkualitas dan aman dan real time sesuai dengan kebutuhan. Ada 3, berkualitas, aman, tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya, real time. Ya, mengapa demikian? Dulu aja 360.000, kalau misalnya ceritanya cuma pakai metode salin fase 1, fase 2, fase 3, ganti pakai gel test. Dulu pakai ELISA, udah pakai CLIA sekarang. Begitu, dulu belum ada screening antibody donor, sekarang mesti ada screening antibody donor. Ya, ada inkompatibilitas, cek dulu screening antibody pasien misalnya. Memang itu bagian rumah sakit. Ya. Kemudian ada mutu internal, pemantauan mutu internal, ada pemantauan mutu eksternal, macam-macam. Konfirmasi golongan darah, ya, yang tadinya cuma pakai deck glass itu, kemudian menggunakan otomatisasi sebagai gold standard. Ya. Dan sebagian sudah menggunakan standar GMP. Ya, GMP, udah yang GMP, udah yang CPOB. Quality is money. Yes. Jadi kita tetap mesti menggunakan standar yang tertinggi. Sehingga di sini terjadi satu range yang sangat luas di dalam memproduksi darah yang aman, berkualitas, dan real time. Bisa dia cuma pakai rapid test, dia bisa pakai ELISA, dia bisa pakai CLIA, dia bisa pakai screening antibody, dan juga bisa tidak pakai screening antibody donor. Nah, dengan demikian, saya berharap kalau kemudian pemerintah tidak menentukan, ya lebih baik organisasi PMI menentukan sendiri aturan-aturannya demi keselamatan pasien. Udah, jangan dibalikin lagi ke pemerintah. Pemerintah udah kasih perintah, ya kita sebagai organisasi yang dewasa menentukan satu koridor-koridor tata laksana untuk UTD PMI supaya bisa memproduksi darah yang aman, berkualitas, dan real time. Sudah saatnya harus percaya diri ya? Iya, harus percaya diri. Ya. Jadi 360.000 jadi 490, beda 130.000. NAT saja, reagennya aja udah 250, mungkin hampir 300 ribuan. Jadi udah tidak masuk akal. Jadi kalau misalnya secara implisit, saya punya keyakinan BPPD 490.000 itu tanpa NAT. Secara kantor, kami di Kabupaten Cirebon sudah membreakdown posting 490.000 itu untuk apa saja bila kami ditanya oleh pengurus. Kami sudah membuat breakdown-nya bila kami juga ditanya oleh Pak Bupati. Meskipun belum bisa dilaksanakan ya biaya 490 itu. Betul. Tetapi kami sudah usulkan karena SK-nya kan udah muncul. SK dari Dirjen, Yankes, kemudian SK dari Pak JK sebagai ketua PMI, ya kan? Dan itu berlaku nasional. Ya, memang sekarang kan karena ini ada masalah desentralisasi, ya seolah-olah kita jadi kayak negara federal gitu.
Ya kan, nungguin dulu nih gubernur sama bupati wali kota yang bikin SK. Ini kita NKRI kok. Jadi sepanjang ini satu kesatuan negara, saya pikir, saya berpendapat, mohon maaf, SK Dirjen Yankes yang mewakili pemerintah pusat dan SK dari Pak Yusuf Kala sebagai Ketua PMI itu cukup, tidak lagi perlu dijabarkan. Saya berani nih sampaikan, mohon maaf Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Saya sih itu sudah cukup mewakili untuk bisa dilaksanakan. Tinggal serahkan saja kepada pengurus cabang masing-masing untuk membuat surat edaran. Gitu. Jadi jangan bikin birokrasi baru lah. Kasihan ini teman-teman di UTD, kami tahu persis, ya, karena mereka juga butuh kesejahteraan, ya kan, butuh ada kelebihan, organisasi sosial boleh sosial, tapi tetap harus profesional. Dan untuk profesional butuh biaya. Itu aja komentar saya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Dr. Suwanta.